Semangat pagi para pejuang UTBK, jumpa lagi dengan saya Kak Resti. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan di sini rahasia di balik soal UTBK 2022, terutama untuk fisika ya. Oke, video ini dibuat hasil riset saya terhadap siswa-siswa, testimoni siswa, juga soal atau naskah asli UTBK 2022. Oke, kita coba apa saja rahasia yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama, menjawab pertanyaan kalian. Beberapa dari kalian nanya ya di kolom komentar, ada yang DM ke saya dan lain sebagainya. Katanya, apakah soal UTBK itu tiap harinya berubah? Oke, kita cek ya. Nah, saya klarifikasi dulu di sini. Sebenarnya soal UTBK tiap hari, tiap orang itu berubah. Walau mungkin ada beberapa orang yang memang kebagian paket soalnya sama. Tapi kita lihat yang disebut berbeda atau berubah di sini itu tidak semuanya beda ya, atau misal tidak 100% beda banget. Kalau misal yang paket satu materinya mekanika, paket 2 listrik, enggak kayak gitu. Jadi, sebenarnya indikator soal dan materi soal untuk UTBK per butir soalnya untuk tiap paketnya diatur sedemikian rupa sehingga sama ya, seperti itu. Jadi sama untuk indikator soalnya dan materinya. Mungkin yang menyebabkan perbedaan, apa sih perbedaannya? Oke, perbedaannya itu besaran yang ditanyakannya. Kalau misal di soal nomor satu kecepatan, yang ditanyakannya soal nomor 2 itu jaraknya. Tapi soalnya sama-sama kayak gitu. Pengerjaannya juga sama menggunakan rumus yang sama gitu. Jadi kalau misal kita lihat si persamaannya, karena dia sama, terus analisisnya juga sama, tingkat kesulitannya kebanyakan sama ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir meskipun berbeda, tapi ketika kita sudah tahu pengerjaannya seperti ini, itu akan memudahkan kita. Oke, kita lihat contohnya ini nih. Ini naskah soal untuk hari kedua. Nah, saya dapat seperti ini. Perhatikan tabel berikut ini udah dibahas ya di bocoran UTBK untuk hari kedua. Ini sudah saya bahas. Lihat, boleh pakai cara yang ini. S1, S2 per T1, T2. Oke, nah hari keempat, nah saya lihat muncul lagi. Sebenarnya di hari ketiga juga muncul soal yang sama, tapi bentuknya grafik. Perhitungannya sama menggunakan rumus yang ini. Yang ini sama persis, grafiknya T terhadap S ditanyakan jarak tempuh. Nah, kalau misal seperti ini kan istilahnya hanya diganti angkanya saja. Kalau misal kita udah tahu persamaannya ya, ayo langsung aja kita kerjain gitu. S1 per T1 sama dengan S2 per T2, gak masalah seperti itu. Angkanya mau berapapun. Oke, kita masukkan nilainya ya untuk soal ini. S1-nya, ambil salah satu, terserah kalian, cuman sarannya ambil data yang pertama. Kenapa? Angkanya kecil, kali 1. Jadi nanti mudah. Oke, 3 per 1 sama dengan S2 ditanyakan dibagi 8. 8 pindah ruas kan? Berarti S2 jaraknya itu 8 dikali 3 hasilnya 24. Saya dapat testimoni ya dari hasil riset saya dari beberapa siswa, katanya, "Bu, fisikanya masih gampang." Seperti itu. Fisikanya dasar. Nah, yang ini salah satu contoh soal atau soal UTBK yang termasuk ke fisika dasar ya. Artinya ini sangat sangat mudah lah. Kalau misal kita kelas 10 juga dikasih soal ini, insya Allah bisa gitu. Ini tidak ada modifikasi dalam pembuatan soalnya. Oke, berarti di sini jawabannya yang D, seperti itu. Oke, coba kita cek lagi soal yang lain ya. Apakah betul kalau misal soalnya berubah, sejauh apa sih perubahannya ya? Kayak Power Ranger aja dia berubah. Nah, ini untuk hari kedua, masih di hari kedua mengenai modulus bak. Ternyata modulus bak ini hampir setiap paket muncul tiap harinya. Walaupun angkanya berubah atau di mana yang ditanyakannya berubah, angkanya kadang dibuat tetap seperti itu ya. Itu untuk modulus bak. Nah, untuk modulus bak kan persamaannya hanya satu. Masa ya kalian nggak bisa hafal persamaan ini? Wajib, ini wajib kalian hafal untuk modulus bak. Oke, langsung aja lihat di sini. Besar modulus baknya, B-nya adalah diketahui
pi nolnya kita tulis dulu, karena jari-jarinya R0 berarti pi nolnya 4/3 pi R0 pangkat 3. Nanti kita bandingkan dengan soal sebelumnya atau di hari kedua yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Oke, terus apa lagi? Berubah menjadi pi. Berapa nilai pi? 4/3 pi R pangkat 3. Ditanyakan modulus bak, ini to the point, langsung itu yang ditanyakannya. Modulus bak persamaannya negatif delta P kali pi 0 per delta pi. Negatifnya jangan lupa itu harga mati ya, harus dibawa. Kalau misal kalian nggak bawa negatifnya ya udah jawabannya nanti salah seperti itu. Oke, kita masukkan B sama dengan negatif delta P-nya. Delta P-nya say, oke kita buat delta P saja karena di soal tidak diketahui berapa nilainya. P0, misal saya tulis P0 per delta Pi itu ingat akhir kurangi awal. Pi dikurangi Pi0 seperti itu. Nah, kalau misal kalian dapat seperti ini, kan si Pi0 ini bisa ke bawah ya. Kalau misal kita punya per di bawah kan dia bisa ke atas, sama aja kayak gitu. Berarti nanti di sini didapat nilai B-nya sama dengan min delta P. Pi dibagi Pi0 berapa? Ini jadi pembagian. Pi dibagi Pi0, Pi per Pi0 dikurangi 1. Tinggal kalian masukkan nilai Pi-nya ini, nilai Pi0-nya ini. Didapat B sama dengan negatif P. Delta V-nya berapa? 4/3 pi R pangkat 3 dibagi 4/3 pi R0 pangkat dikurangi 1. Ya udah. Nah, 4/3 pi-nya kita hapus, didapat R pangkat 3 per R0 pangkat 3 dikurangi 1. Oke, ini saya salah tik ya. Karena apa? Saya dapat soalnya itu berupa screenshotan seperti itu. Ada yang diketik ulang dari siswa-siswa saya, ada juga yang screenshotan. Jadi saya ketik ulang, ini salah ketik ya, harusnya di sini R pangkat 3. Oke, berarti jawabannya ini yang betul negatif ya. Nah, yang betul yang E. Itu kan cara pengerjaannya sama seperti itu. Jadi kalau misal dijelasin nih materi hari pertama atau soal hari pertama yang keluarnya ini. Ya, walaupun dari 20 pakai soal kan nggak saya jelasin semuanya, nggak saya keluarin ya. Masa iyalah saya punya paket utuh gitu kan, tidak ya. Jadi kita lihat apa yang perlu saya jelaskan di sini dan apa yang tidak. Kalau tidak, misal kalau ada soal yang sama tidak saya jelaskan lagi. Tapi kalian harus tahu dari soal hari pertama sampai hari-hari selanjutnya seperti itu. Karena itu rata-rata materi yang saya jelaskan di video sebelumnya itu berbeda. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini satu lagi ya untuk kita mengecek tingkat kesamaan atau perbedaan soalnya seperti apa. Ini saya punya naskah untuk hari kelima. Naskah soal, salah satu soal, sebuah bejana berbentuk silinder dengan luas penampang A. Diisi air lalu ditutup rapat dengan piston bermassa M. Sama ya, di sini soalnya bahkan kata-katanya sama. Di sini sebuah bejana berbentuk silinder gitu. Ini kata-katanya juga sama persis. Ini sudah saya kerjakan. Nah, lihat. Didapat hasilnya untuk hari kelima, naskah yang hari kelima fisikanya A-nya itu 9,9 kali 10 min 6 meter persegi. Kalau misal kita ubah ke dalam sentimeter persegi, berarti di sini tinggal bentar ya. 10 pangkat di sini dia ke atas min. Oke, ini min 4 ya. Maaf. Ini min 4. Kalau misal kita ubah ke dalam sentimeter kubik, langsung 9,9. Nah, perhatikan dulu ya. Kalau misal kalian nemu soal seperti ini, cek dulu optionnya. Optionnya apakah ada kesamaan tidak? Yang dimaksud kesamaan bukannya semua optionnya 8,8, enggak ya. Kadang kan ada option yang seperti ini. 8,8, 0,88. Nah, ini kan istilahnya ada opsi yang sama. Nah, kalau misal di trik
menjawab atau misal nebak jawaban kan kita lihat berdasarkan kesamaan. Jadi si opsi ini penting. Cuman kadang di fisika itu kehadiran opsi ini justru menyulitkan ya bagi kalian yang misal mau ngitung, benar-benar dihitung ya hasilnya. Kenapa? Karena kita harus melakukan konversi satuan. Jadi dikonversi satuannya ke dalam satuan internasional. Tapi kalau misal di soalnya itu angkanya udah beda, jelas udah beda, gak ada 8,8, gak ada 0,88, angkanya beda. Kalau angkanya beda nih ya, kalian cukup masukin angka-angkanya saja tanpa perlu memasukkan 10 pangkat ataupun faktor konversinya. Itu akan memudahkan kalian dalam mengerjakan soal ya. Oke, contoh kayak gini nih untuk nomor ketiga ya, ini soal ketiga tapi naskah untuk hari ke-6. Ini bocoran hari ke-6 ya, hari ini nih. Di sini sebuah bejana berbentuk silinder dengan luas A diisi air lalu ditutup rapat dengan piston bermassa M. Di ujung lihat luas penampangnya 9,9. Berarti kita tulis. Oke, yang diketahui di soalnya kita tulis A-nya A sama dengan 9,9 cm kuadrat. Terus diisi air lalu ditutup rapat dengan piston bermassa M. Jika ditambah beban M bermassa 20, oke di sini ada M 20 kg. Maka tekanan total di dasar bejana berarti ini P ketika ditambahkan saya tulis P yang besar P2, P2-nya 4 kali 10 pangkat 5, P1-nya di sini 2 kali 10 pangkat 5. Ditanyakan gravitasinya. Oke, ini menjebak ya. Ditanyakan gravitasi. Di mana sih hubungan gravitasinya? Nah, kemarin saya sudah sempat jelaskan kalau ada soal tekanan, ada gaya, ada luasan, berarti ini konsep tekanan biasa. Dari kelas 8 SMP semester 2 kalian udah belajar konsep tekanan. Gimana bunyinya? Delta P sama dengan delta F dibagi A. Nah, delta F-nya itu gaya berat. Nah, di sini kalau saya tulis ya delta F-nya kan keadaan kedua itu dia ditambah massa 20 kg, berarti massa piston ditambah 20 dikurangi massa piston, keadaan mula-mula kali gravitasi, makanya didapat hanya 20 kali gravitasi. Barangkali di sini ada yang belum paham ya kenapa di sini delta F-nya hanya pakai M kecil dikali G. Dari sini ya, dari delta F sebenarnya ini hasil selisihnya. Oke, langsung kita masukkan, kita butuh nilai G, masukkan nilai A-nya berapa. Didapat delta P sama dengan, langsung aja di sini 20 dikali gravitasi per A-nya 9,9 gitu. Delta P-nya berapa? Kita selisihkan 4 dikurangi 2, 4 min 2 sama dengan 20 kali gravitasi per 9,9, berarti 2 dikali 9,9 sama dengan nilai gravitasi gitu. Ini dikali 2 dikali 20 atau ini per 20 ya udah coret aja. Ini saya gak pakai konversi ya, saya cuman masukin angka aja. Jawabannya 0,99 atau lihat angka yang ada jawaban 9,9. Nah, bahkan di soal ini lucunya itu optionnya masih sama. Walaupun angka tekanannya dibuat berbeda, optionnya itu tetap sama. Jadi jawabannya 9,9 seperti itu. Itu ya untuk pengerjaan soal kalau misal ditanyakan luas penampang ataupun gravitasi. Harus menguasai yang mana? Kalau kalian menguasai satu nomor, misal yang hari ke-5, insya Allah ketika muncul soal di hari ke-6 yang seperti ini, kalian bisa mengerjakan kayak gitu ya. Oke. Saya lanjut. Pertanyaan kedua, apakah tingkat kesulitan tiap paket soal itu berbeda-beda? Nah, ini kita bahas mengenai tingkat kesulitan. Yang saya temukan ada beberapa soal naskahnya itu sama, ini bahkan dalam satu paket ya. Ketemu nomor satunya yang ini bocoran hari kedua, hari pertama ya, saya lupa lagi. Nah, ini misal ini nomor 1, yang ini nomor 2-nya. Ini dua-duanya sudah saya bahas. Nah, kita analisis soalnya ya. Lihat,
bentuk grafiknya sama tapi yang ditanyakannya berbeda. Kalau saya kasih di sini tingkat kesulitannya levelnya ini bintang 2. Ini bintangnya dari 1 sampai 5 ya. Artinya untuk tingkat soal UTBK ini sangat mudah. Jadi bisa dikerjakan secara langsung untuk nomor yang atau untuk soal yang ada di sebelah kiri. Tapi kita lihat seolah-olah di sini soalnya sama persis gitu. Grafiknya sama, grafik pi terhadap T angkanya juga sama. Tapi yang ditanyakannya berbeda. Kalau misal saya rating yang ini tingkat kesulitannya ini bintang 4 ya. Ini bintang 4, bintang 2, bintang 4. Wah, kalau gitu kan nggak adil. Yang kebagian misal ini paketnya jadi paket berbeda. Makanya untuk soal tipe seperti ini, untuk grafik itu kebanyakan munculnya di dalam satu paket. Kalau misal untuk bahasan yang sama dibuat tingkat kesulitan yang berbeda seperti itu. Tapi jangan risau ketika misal kalian dapat si A dapat soal tipe nomor 1 ya, yang ini yang ditanyakan kecepatannya. Si B ini soalnya mengenai kinematika dapat soal tipe 2. Kan tingkat kesulitannya berbeda. Untuk materi lain, misal materinya usaha energi dibalik tingkat kesulitannya. Jadi kalau kita jumlah bintang ini ya, si tingkat kesulitan soal secara sederhana seperti itu, untuk satu paket itu jumlahnya harus sama gitu. Kan harus adil pembuatannya. Kayak gitu ya. Jadi memang tingkat kesulitan berbeda-beda, tapi kalau diakumulasikan berdasarkan taraf atau tingkat kesulitan soal itu akan sama hasilnya untuk paket A dan paket B seperti itu. Oke, kayak gitu. Jadi jangan khawatir ya istilahnya aduh abi mah kebagianna yang susah pisan gitu. Dan gak mungkin kamu kebagian dalam satu paket itu susah semua gitu ya. Gak mungkin, itu gak mungkin. Ingat yang buat soal ini pro ya, udah profesional. Jadi memikirkan tingkat kesulitan, keadilan dalam tes dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya, itu mengenai tingkat kesulitan soal. Kita lanjut. Nah, di sini ini yang lagi viral di hari pertama. Ya Allah, saya dapat berapa ratus DM sama WA ya dari anak-anak yang nanyain, "Bu, bener gak fisikanya segini? Bu, kenapa ya jadi segini? Kan kita latihannya segini, kita ngukur waktu pengerjaannya segini." Oke, pokoknya pada galau, terutama fisika ya. Kenapa? Ngerasa di prank katanya dari LTMPT-nya. Kenapa butir soal tidak sama dengan tahun lalu? Kalau kita acuannya tahun lalu ya. Nah, di sini kita lihat, nah ini untuk tahun lalu. Ada penalaran umum, jumlah soalnya sekian, terus TPS ya, ini waktunya 23, 28, 16, 23, 15 menit. Nah, ini jumlah waktunya, ini perkiraan waktu. Nah, untuk beberapa untuk beberapa dari kalian yang misal sering melakukan tryout di lembaga bimbingan belajar atau apapun ya, pasti kan acuannya itu di tahun lalu gitu. Tapi jangan masalah, ini sebenarnya tidak begitu berpengaruh. Perbedaan jumlah soal yang tidak disertai dengan kenaikan atau pertambahan waktu pengerjaan itu tidak berpengaruh terhadap hasil kalian. Kenapa? Yang pertama, seluruh Indonesia ini soalnya 20 fisikanya. Waktunya juga 22,5. Ini masih adil loh. Dan ingat penilaian dari UTBK, dia kan pakai sistem IRT, blocking time ya. Pakai item respon time respon item. Nah, di sini si soal-soalnya misal fisika tahun lalu itu hanya 13 nomor. Saya garis bawahi fisika ya karena saya pengajar fisika. Oke, fisikanya katanya tahun lalunya 13 nomor. Sekarang fisikanya 20 nomor, waktunya tetap sama. Waktunya 22,5 aksen. Gitu kan nggak masuk akal. Soal fisika kan kadang ada yang absurd katanya ya. Walau kalau saya perhatikan yang tahun sekarang lebih mudah ya untuk soal UTBK-nya. Nah, ingat penilaian. Nah, saya ingatkan kembali bagi yang kalian yang belum tahu sistem penilaiannya seperti apa, sebenarnya tiap kalian PAS atau misal ulangan harian itu ada yang namanya sistem penilaian. Nah, sistem penilaian itu ada 2 jenis. Apa saja sih? Yang pertama di sini sistem penilaian patokan. Nah, yang kedua, sistem penilaian normatif.
Apa bedanya? Bedanya di sini, misal kayak tadi saya bagi kasusnya untuk fisika ya. Fisika katanya di UTBK tahun ini soalnya itu berapa butir? 20 butir soal dan dikerjakan dalam waktu 22,5. Artinya satu soal itu 1 menit. Itu harga mati gitu ngerjainnya. Oke, fisikanya 20 butir soal. Patokan nilai maksimum. Misal nilai maksimum UTBK itu 1000 ya untuk tiap materinya. Ini 1000. Semuanya 1000. Tapi untuk patokan biar kita dapat nilai 1000 otomatis kita harus betul berapa? Harus betul semuanya, harus betul 20 dikerjakan 20. Terus betulnya harus 20. Nah, kalau misal UTBK pakai sistem patokan, wah ketika ada perubahan jumlah soal, ini kalian benar-benar dirugikan gitu. Penjumlahan atau pertambahan butir soal tanpa disertai pertambahan waktu. Nah, karena apa? Tetap agar dapat nilai besar kalian harus besar ya, harus banyak. Bahkan kalau misal mau nilai 1000 fisikanya kalian harus betul 20. Tapi kalau normatif, anggaplah seluruh Indonesia nih yang paling jago ngerjain fisikanya betulnya misal 12 nomor. 12 nomor dari berapa nomor? Dari 20 nomor. Oke. 12 dari 20. Nah, siswa atau misal kalian yang dapat nilai 1000 itu yang betul paling banyak. Misal si A dapat 12, si B dapat 12, si C ini 8, si D ini misal cuma dapat 3, seperti itu ya. Nah, ini kalau misal 12 itu gak bakal kurang dari 1000. Kalau kalian dapat nilai tertinggi se-Indonesia, meskipun hanya betul 12, salahnya 8 atau dikosongin 8 ya, itu kalian tetap dapat nilai 1000 poin meskipun tidak full gitu. Dan ini nih kalau misal 8 itu enggak terlalu kecil gitu. Jadi nanti grafiknya kalau misal di itu untuk normatif seperti ini. Nah, ini untuk grafik penilaian atau golongan-golongan siswa berdasarkan nilai nantinya ya. Ini golongan misal ini golongan yang nilainya maksimum atau 1000 sampai dengan 700 skala 700-an ya. Ini misal nilai 700, ini 1000. Nanti jumlahnya bakal sama kayak gini grafiknya gitu. Jadi yang nggak lulus sama misal yang lulus itu terdistribusi secara merata. Ya secara kasar seperti itulah ya. Nah, di sini nilai rendah misal dari 400 di sini sampai atau misal 200 ini sampai dengan 400 poin. Dari 400 sampai 700 misal yang dapat 500, yang dapat 600 itu golongan tengah ya. Jadi ada golongan bawah, ini bawah. Yang ini golongan tengah. Yang ini golongan atas. Nah, golongan atas di sini udah pasti dia keterima di PTN. Kalau misal untuk tiap di PTN pilihan pertama dan favorit PTN-nya ya. Karena kan pilihan pertama juga kadang ada yang milih yang wah, ada yang milih yang saya misal zaman dulu mah sebutnya pasingri ya, pasingrinya yang di bawah PTN yang lain seperti itu, ada seperti itu ya. Nah, yang atas ini nggak usah risau kemanapun kalian pergi ini pintu universitas terbuka lebar buat kalian gitu. Dan yang tengah ini masih kalau secara persentasi golongan tengah itu 60 sampai 70% kalian bisa lulus gitu. Baik itu di pilihan pertama ataupun kedua. Tapi yang harus harap-harap cemas ini untuk golongan bawah, di mana untuk setiap mata pelajaran atau misal submaterinya dapatnya di sini nilainya gitu. Makanya istilahnya harus plus-plus nilainya. Ketika fisikanya kecil, matematikanya dibesarkan. Kalau misal biologinya kecil, fisikanya yang dibesarkan seperti itu. Ya, harus plus-plus istilahnya. Jangan misal kecil-kecil semua. Jadi biar ketolongan gitu ya. Itu untuk penilaian normatif. Jadi karena nilai 1000-nya itu berdasarkan siapa dan berapa banyak soal yang dijawab betul, berarti kan
si soal 20 butir soal ini tidak berpengaruh. Justru kalau misal saya analisis dari tingkat kesulitannya, ketika jumlah soal bertambah, tingkat kesulitannya itu akan berkurang seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa, karena di sini memang tingkat kesulitan untuk fisikanya berkurang dari tahun sebelumnya seperti itu. Oke, di sini, nah ini bonus saja untuk 5 konsep fisika yang pasti keluar untuk setiap paket soal. Ini berdasarkan research atau misal berdasarkan testimoni kalian dan lain-lain yang sudah saya lakukan. Ternyata 5 materi ini sudah pasti keluar di UTBK seperti itu. Apa saja 5 konsep itu? Nah, ini wajib kalian pelajari ya, wajib kalian hafal persamaan-persamaan, nanti bisa dicek di video sebelumnya untuk persamaannya apa saja. Yang pertama materinya itu ada gerak atau kinematika. Nah, beruntungnya kinematikanya itu kebanyakan dalam bentuk grafik atau bentuk tabel. Jadi buat kalian yang nggak hafal persamaan kinematika, terus diketahui grafik, kalian bisa gunakan perbandingan di matematika seperti itu. Ya, ini bisa menggunakan beberapa cara cepat ya. Kalau misal kinematikanya diketahui dalam grafik dan tabel. Oke, yang kedua, yang sering muncul itu barusan saya sebut itu modulus. Modulus yang tiap paket soal pasti ada nih si modulus yang ya. Dia jadi primadona di sini, jadi favorit dari yang buat soal. Nah, persamaannya yang tadi, yang B sama dengan negatif delta P kali P0 per delta P. Entah itu ditanyakan delta P-nya, B-nya atau delta P-nya. Yang ketiga yang sering keluar itu getaran dan gelombang. Yang mana? Perbandingan frekuensi ataupun periode perbandingannya aja gitu. Hanya untuk beberapa tingkat soal yang bintangnya 3, bintangnya 4 ya di sini, atau misal harus dianalisis, kadang dihubungkan juga dengan konsep gravitasi ya. Jadi nanti dilihat untuk gravitasi perbandingan G-nya seperti apa kalau diketahui massa planet dan jari-jari planet. Dan getaran gelombang frekuensi itu sebanding dengan akar G berbanding terbalik dengan akar L. Saya tulis G, nanti perhatikan kalau misal tempat dilakukannya percobaan atau misal pendulumnya bergerak, sebuah wahana, sebuah lift kan bergerak, berarti ada 2 kecepatan. Nanti tinggal kalian perhatikan arah kecepatannya. Jadi G aksen di sini ketika arah percepatannya ke atas dipercepat, berarti G aksennya G ditambah A. Ini udah dijelaskan ya sebelumnya. Kalau ke bawah G aksennya berarti G min A. Itu sering keluar ya untuk getaran dan gelombang, perbandingannya saja. Yang keempat, yang keluar di setiap paketnya, setiap hari juga ada. Itu namanya perambatan kalor atau konduktivitas. Yang mana persamaannya? Yang ini, Ka delta T dibagi L sama dengan konstan. Ini keluar untuk setiap paket soal dari hari 1 sampai sekarang hari 6 itu ada terus ya. Yang terakhir, yang kelima, ini yang muncul terus soalnya itu tentang termodinamika atau teori kinetik gas ya, lebih tepatnya teori kinetik gas yang mana? Nah, hubungan atau hukum 1 termodinamika, persamaannya yang Q sama dengan W ditambah delta U seperti itu ya. Ini untuk besar Q-nya. Nanti yang harus diingat W untuk setiap proses kan ada proses isobarik, tapi yang sering keluarnya ini isobarik, kalau enggak isotermal. Untuk yang lain itu sangat jarang keluar, saya belum lihat ya. Isobarik berarti kan W-nya P kali delta P. Kalau isotermal W-nya sama dengan nRT ln P2 dibagi P1 seperti itu ya. Ini materi yang selalu muncul dan jadi favorit di UTBK 2022 untuk fisikanya. Oke, selamat berjuang untuk yang belum melaksanakan tes, dan
selamat mengerjakan soal untuk yang melakukan tes hari ini ya. Nah, yang sudah melakukan tes banyak-banyak berdoa, kita sudah berjuang semaksimal mungkin. Saya tahu perjuangan kalian seperti apa untuk meraih apa yang kalian inginkan, tinggal berdoa saja ya, menunggu hasil terbaik seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.